Selamat pagi adik-adik. Gimana kabar kalian? Kakak harap kalian sehat dan juga semangat ya. Karena sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama. Sebelum itu, yuk kita menari dan bernyanyi untuk Tuhan. Let's go! Hai adik-adik semua, kita bertemu lagi ya. Ini sudah memasuki bulan kedua di tahun 2021 loh adik-adik, yakni bulan Februari. Wah, cepat sekali ya waktu berlalu. Kakak berharap kalian baik-baik saja ya. Nah, sebelum kakak bercerita sebuah kisah yang luar biasa, yuk mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih kita bisa berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman Engkau. Bantu hati kita Tuhan dan pikiran kita untuk terus bisa fokus dan kita bisa belajar sesuatu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, masih ingat gak terakhir kita bahas apa di hari Sabtu sebelumnya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Masih dengan The Creation Series. Hari ini kakak akan melanjutkan kisah penciptaan yang diambil dari buku Kejadian, yakni kisah penciptaan di hari keempat. Bagaimana Tuhan menciptakan benda-benda penerang di cakrawala. Nah, mungkin adik-adik masih bingung dengan arti cakrawala. Cakrawala itu langit ya adik-adik, tempat di mana biasa kita lihat ada awan, bulan, bintang, dan matahari.
Kita mulai kisahnya ya. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam, supaya benda-benda itu jadi tanda pergantian hari, tahun, dan bisa menjadi menerangi bumi. Wow, tepat setelah itu jadilah demikian sesuai yang Tuhan bilang adik-adik. Benda penerang yang besar itu menguasai siang hari, yang sering kita sebut dengan matahari. Benda penerang yang satu lagi ukuran lebih kecil menguasai malam hari dan sering kita sebut dengan bulan. Setelah itu baru Tuhan menjadikan juga bintang-bintang di cakrawala. Wow, adik-adik, gak kebayang ya bagaimana jadinya kalau kita hidup sehari-hari tanpa matahari, bulan, dan bintang yang diciptakan Tuhan. Seperti yang kita tahu ya adik-adik, matahari itu punya fungsi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Matahari punya sinar yang bisa menghangatkan bumi, membuat tumbuhan bisa bertumbuh, dan membantu kita bisa menggunakan listrik untuk berbagai keperluan kita. Bulan juga sama adik-adik. Saat matahari nggak ada, bulan berperan memantulkan cahaya matahari sehingga saat malam kita masih bisa memiliki penerangan yang alami. Selain itu, bulan juga berperan sebagai ukuran para nelayan memperhatikan ombak. Apakah mereka bisa berlayar atau tidak saat ingin menangkap ikan di malam hari. Bintang-bintang juga nggak kalah pentingnya adik-adik. Bintang bisa jadi penunjuk arah bagi orang yang tersesat di tengah-tengah laut saat malam. Serta bintang juga memberikan penerangan karena bintang juga memantulkan cahaya dari matahari. Dari kisah penciptaan tersebut, kita bisa belajar ya adik-adik. Bayangin kalau nggak ada matahari, bulan, dan bintang diciptakan. Wah, kita nggak bisa melihat apapun saat kita tinggal di bumi. Kita juga bisa merasakan kedinginan karena nggak ada cahaya matahari dan sebagainya. Tuhan merupakan sosok yang peduli dan sangat mengasihi kita umatnya. Untuk merespon kasih Tuhan yang sangat luar biasa, kabar baiknya kita bisa melakukan banyak hal untuk Dia. Dimulai dari mengambil waktu untuk berdoa, mengucap syukur pada Tuhan, dan terus membaca firman-Nya adik-adik. Kecintaan kita sama Tuhan menunjukkan seberapa suka kita berdoa dan baca firman loh. Yuk, mari kita tutup kisah hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kita bisa berkumpul bersama-sama mendengarkan firman Engkau. Kisah dari Kejadian. Bagaimana Engkau menciptakan langit dan bumi serta cahaya-cahaya yang menerangi siang dan malam. Kita bersyukur Tuhan dari segala hal yang Kau ciptakan. Itu untuk aku pribadi, untuk adik-adik di sini, dan untuk seluruh umat manusia Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana hati Engkau sangat-sangat peduli dan sangat-sangat mencintai kita, umatnya. Bantu hati kita Tuhan, karena kita semangat. Kita bisa melihat bahwa Engkau adalah Allah yang sangat-sangat mencintai kita. Kita mau Tuhan untuk membaca firman lebih dalam dan berdoa mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. He's alive.
adik-adik, kisah penciptaan tentang matahari, bulan, bintang hari ini sangat menarik banget ya. Kakak percaya bahwa kita semua yang udah mendengarkan kisah ini bisa semakin percaya lagi melihat Tuhan itu sangat begitu besar di dalam kehidupan kita. Bahkan dia sangat menjaga orang-orang yang dia kasihi. Baik kita di malam hari, siang hari, bahkan dalam keadaan sulit sekalipun. Kakak pengen nih untuk challenge adik-adik semuanya. Setelah ibadah KKK ini, kita semua bisa sama-sama berdoa dan mengucap syukur atas kebaikan yang udah Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Karena begitu banyak banget yang udah Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita. Kakak pengen untuk mengencourage kita semua dan kakak pimpin kita semua dalam doa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kebaikan Engkau dalam kehidupan kita. Kami bersyukur banget Tuhan karena hari ini kami telah mendengarkan tentang kisah penciptaan matahari, bulan, dan bintang. Begitu sangat luar biasanya Tuhan bisa menciptakan benda-benda langit ya Tuhan yang bisa menerangi bumi sehingga kita pun bisa melihat keindahan dari cahayanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan Engkau Tuhan dalam kehidupan kita, betapa besarnya Engkau ingin memberikan yang terbaik buat kita ya Tuhan. Bapa, bantu untuk segala hal apapun Tuhan yang sedang kita alami atau sedang kita pergumulkan, Engkau yang bisa turut campur tangan Tuhan dan kita bisa semakin terkonek lagi dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat Tuhan dalam kehidupan kita dan tuntun bimbing kami Tuhan untuk kita pun bisa semakin semangat lagi dalam ibadah KKK. Terima kasih Tuhan, kita mau kasih semua kehidupan ini ke dalam tangan-Mu saja. Hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya. Amin. Bye-bye adik-adik. Selamat ketemu lagi ya di ibadah minggu depan. Bye-bye. God bless you. Mm-hmm.